desain itu ya, yang Anda mau gambar itu barang apaan sih? Karena beda ya, mau bikin mobil, di teknik mesin itu ada juga mata kuliah seperti ini, menggambar teknik samanya, tetapi yang digambar mobil. Lain ya, di arsitektur juga ada, di industri juga ada menggambar pabrik. Nah, kalian menggambar apa? Kalian gambar bangunan sipil. Nah, bangunan sipil itu apa? Kan gitu. Harus tahu ya. Tidak ya kan jembatan bangunan tidak sesederhana itu karena ada integrasinya, nanti ada kesatuan antara sistem-sistem yang membentuk bangunan sipil itu. Itu ya. Yang 8 pertemuan sampai ETS itu isinya dasar-dasar menggambar bangunan, dasar-dasar bangunan sipil. Termasuk konstruksinya. Bagaimana konstruksi pondasi, terus struktur bawah, mulai dari slope, kemudian kolom, balok, plat lantai atas, dan seterusnya. Kemudian juga konstruksi untuk arsitekturnya, untuk mechanical electricalnya. Karena kalau bangunan gedung itu komplit, ya. Tidak bisa bangunan gedung hanya struktur, nggak bisa dipakai, harus lengkap. Nanti tugas besarnya kalian juga menggambar sebuah bangunan gedung, tapi gedung sederhana, rumah tinggal. Tapi kan lengkap, harus ada sanitasinya, harus ada list elektrikalnya, lengkap itu. Jadi kalian harus tahu sistem mechanical electrical dan seterusnya. Itu di setengah semester awal. Ya. Dan pengantar menggambar tekniknya, hanya pengantar. Jadi saya tidak mengajarkan menggambar secara detail, tapi hanya pengantar saja, dasar-dasar saja. Termasuk komputer, penggunaan komputer untuk menggambar. Ya. Komputer CAD ya, dan BIM, Building Information Modeling. Itu pengantar saja. Jadi yang setengah, yang detail, termasuk menggambar detail menggunakan komputer, itu di setengah semester kedua. Nanti Pak Dharma yang memberikan. Ya. Jadi nanti kalian mungkin diajarkan membuka CAD dan sebagainya. CAD macam-macam ya. Saya nggak boleh nyebut AutoCAD ya. AutoCAD itu merek ya. Kalau ilmunya itu CAD, CAD ya. CID, Computer Aided Design. Ya. Komputer yang membantu desain. Kalau AutoCAD itu merek ya. Yang program software CAD itu banyak sekali, ribuan, jutaan program CAD. AutoCAD hanya salah satu aja, kebetulan populer, sehingga sering disebut. Padahal itu produk, merek kayak Honda. Kamu naik apa? Berangkat naik Honda, Pak? Enggak, kamu naik motor, bukan naik Honda. Honda itu merek. Jangan disebut ya. Di kampus nggak boleh menyebut merek, nggak boleh. Karena kita bukan agent merek. Kampus bukan tempat marketing merek, ya boleh. Kamu minum apa? Minum Aqua. Oh, nggak boleh. Itu Aqua itu merek ya. Air mineral, Pak. Gitu, ya. Jadi dibiasakan. Orang kampus membiasakan diri untuk tidak menyebut barangnya orang lain. Tapi menyebut ilmunya atau konsep dasar. Jadi ya, CAD ya itu ya. Nanti banyak, Pak. Saya nggak ngerti, Pak Dharma akan memberikan CAD yang apa. Terserah. Apa. 3D juga ada ya. SketchUp juga ada, macam-macam. Itu ya, jadi sudah cukup jelas ya. Jadi 8 pertemuan di bagian saya sampai pada dasar-dasar menggambar. Dasar-dasar saja, tidak detail. Nanti dilanjutkan secara detail 8 kali pertemuan, menggambar saja. Kalian diajari menggambar ya, oleh Pak Dharma. Jadi di depan adalah konsep keilmuannya. Apa itu 8 pertemuan? Kalian lihat itu di materi ya. 8 itu sudah saya tulis ini, sudah saya share ya. Jadi yang hari ini pengantar perkuliahan, nanti saya ceritakan kuliah ini isinya apa saja sih ya. Isinya apa, kemudian aturannya apa, tugasnya apa, bisa berikan ya, di hari ini. Dan materi pengantar, materi menggambar bangunan sipil. Isinya apa sih Pak? Jadi sekilas sudah saya kasih tahu ya. Tapi nanti kita bahas lagi ya. Sekilas apa sih isi dari mata kuliah ini secara lengkap. Ini pertemuan pertama, pengantar saja, mengenali. Ya. Tentu saja kalian sudah semester 3 ini, ya. Mestinya sudah cukup kenal, meskipun belum detail, karena kurikulum kita ini cukup aneh. Ya. Kurikulum kita itu sekarang cukup aneh, kenapa? Tahun pertama tuh isinya mata kuliah dasar semua, tidak ada mata kuliah sipilnya. Ya ada, tapi sangat sedikit. Sehingga kalian
kalian ini lebih banyak jadi sarjana umum, ya. Karena mata kuliah umumnya ditambah MBKM segala nanti ya, yang bisa saja tidak sipil, MBKM-nya boleh. Itu dengan sipilnya itu lebih banyak non sipilnya. Jadi nanti kalian di wisuda itu bisa-bisa bukan sarjana sipil itu. Sarjana sipil karena sipilnya hanya separuh barangkali ya. Ilmu dasarnya sangat banyak. Kemudian ditambah MBKM 40 SKS. MBKM itu 40 SKS luar biasa. Anda bisa di pabrik-pabrik dimanapun terserah lah, mau di kampus lain, mau apapun lah ya. Asal diakui ya, asal yang diakui oleh programnya. Tidak harus sipil ya. Boleh. Itu sah ya. Nah, maka bisa saja ya betul hanya 50% sipil. Nah, yang mata kuliah dasar banyak ya. Fisika saja jadi 8 sekali. Luar biasa. Fisika nggak salah 8. Banyak sekali. Kimia 4 kalau nggak salah. Saya nggak hafal. Tapi mata kuliah dasar terus. Ya ada mata kuliah sipil sedikit. MBS itu, mata kuliah ini harusnya biasanya dulu diberikan di semester 2 atau semester 1. Pernah semester 1. Sekarang kurikulum baru menjadi semester 3. Itu padahal mata kuliah sangat dasar ya. Ini mata kuliah dasar yang harusnya di semester 1 mahasiswa sipil ya harus sudah kenal, ya, pernah diberikan. Tapi tidak masalah, karena di beberapa kampus juga mengadakan program kurikulum itu 1 tahun bersama. Di ITB itu dari dulu 1 tahun bersama. Tidak ada mata kuliah jurusannya, semua belum masuk program studi, semua dikumpulkan oleh program khusus bersama 1 tahun. Ya, sekarang ITS seperti itu. Cuma dikelola oleh prodi, bukan dikelola oleh satu lembaga sendiri, tidak, tapi oleh prodi. Kalau di ITB dicampur ya, nggak ada sipil kumpul sama sipil. Kalian yang mahasiswa tahun pertama gitu, campur aduk. Jadi kenal sama semua. Dulu ITS pernah angkatannya, kalian tahu ya Pak Priyo Supropo ya, Profesor Priyo Supropo itu angkatannya beliau itu dulu ya 1 tahun bersama. Jadi kenalan sama industri, dulu gitu konsep kurikulum kita di Indonesia. Jadi 1 tahun bersama. Jadi kalian kenal dekat dengan mahasiswa jurusan lain, itu bagus ya. Ada saat kenal. Kalau kurikulum yang sebelum sekarang kan, kalau udah masuk sipil ya tahunya sipil aja. Bahkan yang dekat arsitek aja nggak kenal. Oke, jadi itu yang pertama ya, materi minggu ini. Pengantar perkuliahan dan pengantar materi menggambar bangunan sipil. Yang kedua, minggu depan saya akan kasih Anda versi lengkap lah ya. Beberapa video juga saya putarkan nanti ya. Secukupnya, tapi satu video 50 menit. Jadi ya satu video panjang, beberapa video pendek lah. Gitu. Tentang apa? Tentang proyek bangunan sipil. Tetapi tidak hanya bangunan sipil. Ya. Anda harus kenal inovasi, konstruksi. Karena sekarang ini material, ya, sistem teknologi, ya, pelaksanaan konstruksi di lapangan, itu sudah sangat berubah, ya, sangat inovatif. Ya. Banyak ya, material-material baru, ya. Banyak teknologi-teknologi baru. Nah ini kan harus kenal, karena nanti kalau gambar ya ada yang digambar apa? Bolak-balik mahasiswa ini gambar lantai, itu keramik aja. Apaan itu keramik? Sejak zaman Yunani kuno sudah ada keramik gitu. Masa zaman Elon Musk mau ke Mars begini kita masih ngomongnya keramik 20x20. Ini ya apa ini? Ya inovatif banyak sekali. Maka kita harus kenal. Sehingga nanti desain Anda, tugas besar Anda, janganlah, ya boleh Anda copy paste. Banyak yang bacem ya dari kakak kelas, tapi jangan copy paste 100%. Tidak baik, tidak. Kalau saya bukan soal baik buruk, saya nggak mau bicara moralitas ya, bukan wilayah saya. Tetapi saya bicara kebanggaan. Saya nggak rela kalau saya itu ikut kakak saya. Saya nggak pernah rela. Saya menjelekkan diri saya sendiri, mungkin menjijikkan diri saya sendiri kalau saya itu jiplak kakak kelas. Saya nggak rela. Saya maunya harus lebih bagus daripada kakak kelas. Saya selalu gitu semangatnya dari kuliah dulu. Saya ambil punya kakak kelas, saya lihat, tapi tidak saya baca. Saya lihat, saya pelajari. Wah, kakak kelas cuma begini. Saya bikin yang lebih bagus. Saya begitu.
Ya. Jadi nggak mau, saya nggak rela. Masuk generasi baru anak muda mau sama kakaknya, saya nggak mau. Kalau saya bicara gitu ya, baca